Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Polina Effendi. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan keridhoannya. Adapun umroh secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah. Sedangkan secara terminologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Macam-macam haji. Yang pertama, haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umroh secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus. Ketika memakai pakaian ihram dari mikot, seseorang yang melakukan haji ifrad itu berniat melakukan haji dengan lafal labaika bihaj, artinya aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji. Jika telah selesai melakukan haji, ia berniat lagi untuk umroh, jika ia ingin melaksanakannya pada tahun itu juga. Yang kedua, haji tamatu. Secara bahasa, tamatu berarti bersenang-senang. Dalam konteks haji, tamatu diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umroh di bulan-bulan haji, dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umroh tersebut. Dinamakan haji tamattu karena melakukan dua ibadah, yaitu haji dan umroh, di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu. Yang ketiga ada haji qiran. Qiran dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, qiran diartikan sebagai haji dan umroh yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labaika bihaj wa umroh. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umroh. Sejak ihram dari mikot, ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umroh selesai ditunaikan atau sampai tahalul dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar jumrah Aqabah. Hikmah haji dari segi keagamaan. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Yang keempat, mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Hikmah haji dari segi sosial kemasyarakatan. Yang pertama, ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Ketika itu, terjadilah pertukaran pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan negara masing-masing, baik yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan. Yang kedua, mempererat tali ukhuwah Islamiyah antar umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Mekah untuk haji. Yang keempat, ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang. Syarat haji. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima memiliki kemampuan atau istita'ah. Rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umroh. Disebut ihram karena dengan terjadinya niat itu, seseorang telah masuk kepada keadaan di mana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan. Yang kedua, tawaf. Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf diartikan sebagai salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran. Rukun haji yang ketiga adalah sa'i. Dalam bahasa Arab, sa'i diartikan dengan berjalan atau masya.
Dalam konteks haji, sa'i diartikan dengan berjalan yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali pula. Sa'i dilakukan sampai 7 kali. Yang keempat ada wukuf. Yang dimaksud dengan wukuf adalah kehadiran seseorang jamaah haji dan adanya dia di padang Arafah, baik dalam keadaan suci, haid, nifas, maupun dalam keadaan junub. Dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, sampai fajar menyingsing pada hari Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya wajib haji. Yang pertama, bermalam di Musdalifah. Yang kedua, bermalam di Mina. Yang ketiga, melempar jumrah. Yang keempat, tawaf wada. Yang kelima, bercukur atau bergunting rambut. Sunnah haji. Yang pertama, menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Yang kedua, berjalan kaki jika mampu. Jika tidak mampu disebabkan ada uzur, boleh dengan kendaraan. Yang ketiga, al-ittiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan, dan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri. Hal itu berlangsung sampai melakukan sholat ittiba. Yang keempat, meniatkan tawaf jika yang dilakukan itu tawaf kudum, wada, dan tatawu atau sunat. Karena tawaf itu memerlukan niat. Yang kelima, pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat, dan pada putaran berikutnya berjalan secara biasa. Yang membatalkan haji. Pada prinsipnya, yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahihan rukun-rukun dimaksud. Apabila melanggar salah satu rukun haji, maka hajinya batal. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Sekian video penjelasan mengenai bab haji dan umroh dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.